Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hafiyah dengan NIM akhir 161 sebagai perwakilan dari kelompok 11 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Farid Ardiansah yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi pada kesempatan ini. Di sini saya tidak sendiri melainkan dengan dua rekan saya, yakni Qurratul Aini dan juga Daril Karomi, yang akan membahas materi kali ini, yaitu tentang kemiskinan dan stabilitas pangan. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang kemiskinan dan ketahanan pangan. Kemiskinan sendiri yaitu secara etimologis berasal dari kata miskin yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. Badan Pusat Statistik mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu dalam membentuk kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Adapun ciri-ciri dari kemiskinan yaitu ada yang pertama yaitu tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, yang kedua yaitu tidak mampu berusaha karena sakit secara fisik ataupun mental, yang ketiga tidak mampu berfungsi sosial, dan yang keempat yaitu rendahnya sumber daya manusia, yang kelima yaitu rentan terhadap keguncangan baik individu maupun massa, dan yang keenam ketiadaan akses terhadap lapangan kerja, dan yang ketujuh yaitu ketiadaan akses terhadap kebutuhan dasar lain seperti kesehatan dan lain-lain, dan yang kedelapan yaitu tidak ada jaminan masa depan dan tidak terlibat dalam kegiatan dalam masyarakat. Faktor penyebab kemiskinan yaitu terdiri dari dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya sendiri terdiri dari yang pertama yaitu sikap. Adalah suatu keadaan jiwa yang dipersiapkan untuk memberikan tanggapan terhadap suatu objek yang diorganisasi melalui pengalaman dan dapat mempengaruhi secara langsung pada perilaku. Yang kedua yaitu pengalaman dan pengamatan. Pengalaman ini sendiri dapat diperoleh dari berbagai kegiatan atau aktivitas di masa lalu yang bisa dipelajari dan dapat membentuk sebuah pandangan terhadap suatu hal. Sedangkan pengamatan ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan untuk menambah ilmu. Dan yang ketiga yaitu kepribadian. Adalah karakteristik yang membedakan dari setiap masing-masing individu. Dan yang keempat yaitu motif dan persepsi. Keduanya ini sangat berpengaruh terhadap cara hidup atau perilaku dari masing-masing individu. Untuk faktor eksternalnya yaitu terdiri dari satu, kelompok referensi, dan yang kedua yaitu dari lingkungan keluarga, dan yang ketiga kelas sosial, dan yang terakhir yaitu kebudayaan yang berada di sekitar. Adapun jenis-jenis kemiskinan menurut Somodidingnat terdiri dari tiga kategori, yaitu satu, kemiskinan absolut, yaitu pendapatan di bawah garis kemiskinan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang kedua yaitu kemiskinan relatif, yaitu pendapatan di atas garis kemiskinan berdasarkan pada jarak antara miskin dan non-miskin dalam suatu komunitas. Dan yang terakhir yakni yang ketiga yaitu kemiskinan struktural. Adalah kemiskinan yang terjadi saat seseorang atau kelompok masyarakat yang enggan untuk memperbaiki kondisi kehidupannya sampai ada bantuan untuk mendorong mereka keluar dari kondisi tersebut. Adapun dampak dari kemiskinan itu sendiri, yang pertama yaitu pengangguran, akan menambah banyaknya pengangguran, dan yang kedua kriminalitas, dan yang ketiga putusnya sekolah, dan yang keempat yaitu kesehatan menjadi sesuatu yang sulit didapatkan karena kekurangan biaya baik dalam pemenuhan gizi dan lain-lain. B. Ketahanan pangan. Ketahanan pangan ini tidak terlepas dari kerawanan pangan. Kerawanan pangan dapat terjadi akibat dari sebuah kendala yang bersifat kronis, yakni seperti terbatasnya sumber daya dan kemampuan, dan juga kendala yang bersifat sementara seperti bencana alam dan lain-lain. Konsep ketahanan pangan merupakan sistem yang terintegrasi yang terdiri dari tiga subsistem, yaitu ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan.
Pembangunan ketahanan pangan memerlukan harmonisasi dari ketiga subsistem tersebut. Pembangunan subsistem ketersediaan pangan dilakukan untuk mengatur kestabilan dan kesinambungan ketersediaan pangan yang berasal dari produksi, cadangan, dan impor. Subsistem distribusi pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan dan stabilitas harga pangan, sedangkan subsistem konsumsi pangan ditujukan untuk menjamin setiap rumah tangga mengonsumsi kecukupan pangan baik dalam jumlah dan kualitas. Adapun penyebab rendahnya pertumbuhan produktivitas pangan yaitu yang pertama, tingkat penyediaan lahan sawah yang belum signifikan apabila dibandingkan dengan konversi lahan dan sawah ke lahan non-pertanian. Yang kedua, yaitu rendahnya tingkat pendidikan dan semakin lanjutnya usia tenaga kerja sektor pertanian yang berdampak pada rendahnya adopsi teknologi pertanian modern. Yang ketiga, belum optimalnya kinerja irigasi sebagai akibat dari memburuknya kualitas daerah tangkapan air. Dan yang keempat, adanya permasalahan terkait pupuk bersubsidi, seperti kelangkaan pupuk pada saat dibutuhkan serta rendahnya penggunaan benih unggul yang bersubsidi. Materi selanjutnya yaitu tentang ekonomi politik dalam bidang pangan. Yang pertama, pengertian ekonomi politik. Ekonomi politik mulai bangkit yakni pada tahun 1950 dan 1960. Sejak saat itu, ekonomi politik disebut dengan ekonomi politik neoklasik atau lebih dikenal dengan istilah ekonomi politik baru. Ekonomi politik ini digunakan oleh para pakar ekonom untuk menganalisis bagaimana proses politik serta untuk mempelajari bagaimana kebijakan dibuat dan pengaruh dari berbagai faktor sebelum mereka menjadi kebijakan publik. Menurut Kamus Ekonomi Palgrave, ekonomi politik sendiri berasal dari filsafat moral yang kemudian dikembangkan pada abad ke-18 yang digunakan sebagai studi tentang ekonomi negara atau politik. Kata ekonomi berasal dari oikos yang artinya rumah dan nomos yang artinya hukum atau ketertiban. Tujuan dari ekonomi politik yakni dimaksudkan untuk dapat mengekspresikan hukum produksi kekayaan di tingkat negara bagian, seperti halnya dalam ekonomi yaitu pengaturan rumah. Selanjutnya, pengertian ketahanan pangan. Menurut PP nomor 68 tahun 2002 tentang ketahanan pangan dijelaskan bahwa kebijakan pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, atau pembuatan makanan dan minuman. Ketahanan pangan merupakan suatu keadaan atau kondisi di mana pangan dapat tersedia bagi setiap kalangan individu di mana saja, baik secara fisik maupun secara ekonomi. Sedangkan ketahanan pangan dirumuskan dalam Undang-Undang Pangan yang di dalamnya terdapat beberapa poin penting dalam ketahanan pangan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, terpenuhinya kebutuhan pangan bagi negara hingga tingkat perseorangan. Yang kedua, tolak ukur dalam terpenuhinya kebutuhan pangan meliputi berbagai aspek, yakni dari sisi kuantitas jumlahnya dapat mencukupi, dari sisi kualitas mutunya baik, aman untuk dikonsumsi, jenis pangan tersedia beragam serta memenuhi kebutuhan gizi. Sedangkan dari sisi keamanan pangan, yakni tidak bertentangan dengan kaidah agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Yang terakhir, dari sisi keterjangkauan ekonomi, pangan dapat tersedia merata hingga ke seluruh pelosok Indonesia dengan harga yang dapat dijangkau oleh seluruh komponen masyarakat. Yang terakhir, penyediaan serta keterjangkauan pangan dimaksudkan agar supaya seluruh komponen masyarakat dapat hidup sehat, aktif, dan produktif. Rumusan umum mengenai kebijakan pangan nasional yakni yang pertama, secara makro, peningkatan ketahanan pangan dianggap sebagai salah satu pilar utama
pembangunan berkelanjutan negara. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor, yakni yang pertama, ketahanan pangan erat kaitannya dengan ketahanan dan stabilitas ekonomi politik nasional. Yang kedua, tercapainya ketahanan pangan sebagai dasar pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang ketiga, ketahanan pangan yaitu penyediaan pangan secara pribadi, mewujudkan hak asasi manusia atas pangan. Yang kedua, rumusan kebijakan pangan yakni pada tingkat praktis, kebijakan pangan dibentuk sangat dominan oleh kebijakan ekonomi beras. Pemasok utama beras, produksi dalam negeri atau swasembada dengan harga yang terjangkau bagi sebagian besar penduduk. Pengertian swasembada beras berkembang dari swasembada absolut antara 90% dan 99% secara proporsional untuk memenuhi kebutuhan negara untuk periode tertentu dalam 1 tahun. Selanjutnya, aspek politik pangan. Dalam sistem ketahanan pangan serta perwujudannya sangat penting dalam kemandirian untuk menghadapi pasar pangan dunia. Hal tersebut perlu dilakukannya rekonstruksi kebijakan pangan secara menyeluruh, namun disesuaikan dengan kondisi saat ini serta harus dapat mengantisipasi perkembangan di masa yang akan datang. Langkah-langkah dalam kebijakan pangan nasional telah mengalami rekonstruksi dan perubahan, namun masih minim dan jauh dari harapan. Semua hal tersebut tentu membutuhkan arahan dari politik pangan yang dilaksanakan secara konsisten dan jelas. Kebutuhan dalam membangun politik pangan dan pertanian adalah bagaimana memposisikan pangan dan pertanian tersebut secara proporsional dalam struktur tatanan ekonomi ke depannya. Dalam hal ini mencakup perdagangan internasional pangan dan pertanian, kegiatan produksi pertanian, dan distribusi pasar serta harga produk pertanian juga perlu untuk dijadikan bahan pertimbangan. Diversifikasi pangan dan urbanisasi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan menjelaskan bahwa diversifikasi pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal. Upaya ini sebenarnya telah dilakukan sejak dekade 1960-an. Pada periode 5 tahun terakhir ini, 2009 sampai 2014, meningkatkan kewaspadaan pangan bahwa ditetapkan sebagai salah satu target sukses Kementerian Pertanian. Penyediaan pangan siap olah dan siap saji sebenarnya bukanlah untuk kepentingan diversifikasi pangan semata, tetapi juga untuk pemenuhan kebutuhan pangan secara luas. Bagi kalangan industri pangan, upaya ini adalah pasar yang sangat menarik keterbukaan pasar Indonesia. Akibat kesepakatan masyarakat ekonomi ASEAN makin memperluas peluang masuknya produk pangan dari mancanegara. Banyaknya produk pangan dari luar negeri seperti breakfast, sereal, biskuit, hingga teh tarik yang kini banyak tersaji di outlet dalam negeri menunjukkan fenomena tersebut. Berkenan dengan hal itu, maka teknologi pengolahan dalam negeri tidak cukup hanya mampu berkinerja dengan baik, tetapi juga harus memiliki daya saing yang tinggi untuk merebut pasar domestik. Dengan cara itu, teknologi pengolahan ini mampu mendukung percepatan diversifikasi pangan. Secara umum, diversifikasi ada dua macam, yaitu yang pertama, diversifikasi horizontal, penganekaregaman konsumsi pangan dengan memperbanyak macam komoditi pangan dan meningkatkan produksi dari macam-macam komoditi tersebut. Yang kedua, diversifikasi vertikal, penganekaragaman pengolahan komoditas pangan termasuk non-beras sehingga mempunyai nilai tambah dari segi ekonomi, nutrisi maupun sosial. Urbanisasi. Pengertian urbanisasi menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia adalah suatu proses kenaikan proporsi jumlah penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Selain itu, dalam ilmu lingkungan, urbanisasi dapat diartikan sebagai suatu proses pengkotaan suatu wilayah. Proses pengkotaan ini dapat diartikan dalam dua pengertian.
Pengertian yang pertama adalah merupakan suatu perubahan secara esensial unsur fisik dan sosial ekonomi budaya wilayah karena percepatan kemajuan ekonomi. Contohnya adalah daerah Cibinong dan Bontang yang merubah dari desa ke kota karena adanya kegiatan industri. Menurut Cipto Herijanto, meningkatnya proses urbanisasi tidak terlepas dari kebijaksanaan pembangunan perkotaan, khususnya pembangunan ekonomi yang dikembangkan oleh pemerintah. Sebagaimana diketahui, peningkatan jumlah penduduk akan berkorelasi positif dengan meningkatnya urbanisasi di suatu wilayah. Ada kecenderungan bahwa aktivitas perekonomian akan terpusat pada suatu area yang memiliki tingkat konsentrasi penduduk yang cukup tinggi. Hubungan positif antara konsentrasi penduduk dengan aktivitas kegiatan ekonomi ini akan menyebabkan makin membesarnya area konsentrasi penduduk sehingga menimbulkan apa yang dikenal dengan nama daerah perkotaan. Dampak yang ditimbulkan oleh tingginya arus urbanisasi di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, semakin minimnya lahan kosong di daerah perkotaan. Yang kedua, menambah polusi di daerah perkotaan. Yang ketiga, pencemaran yang bersifat sosial dan ekonomi. Yang keempat, penyebab bencana alam. Dan yang kelima, merusak tata kota. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.